Jadi penelitian ini sebenarnya adalah juga disertasi saya ya. Jadi disertasi saya yang saya perjuangkan 5 tahun di Universitas Negeri Makassar. Baik, judulnya itu saya tidak ada lakukan perubahan, pengembangan model pembelajaran korporatif tim pair share berbasis pendidikan karakter untuk meningkatkan sikap sosial mahasiswa sekolah tinggi filsafat Japre Makassar. Jadi yang menjadi subjek penelitiannya adalah mahasiswa sekolah tinggi filsafat Japre Makassar yang mengambil mata kuliah psikologi umum angkatan 2019. Baik, ini latar belakangnya secara singkat saja. Jadi dari semua proses ini kami melakukan studi pendahuluan, mencari gambaran awal dulu penggunaan kurikulum, lalu kemudian silabusnya. Memang dalam membuat silabus RPS itu, baik juga di RPP itu kan ada kompetensi K1 spiritual, K2 sikap, K3 pengetahuan, keterampilan khusus. Namun dapati setelah mensurvei melihat RPS yang ada sepertinya tidak terlalu muncul ya di dalamnya ya. Dan ada satu penelitian di Taiwan itu karena ini ya, dikatakan sistem pendidikan menjadi lemah bila tidak mementingkan pendidikan karakter. Nah, ini juga ada hasil observasi mata kuliah tidak berisikan nilai karakter, sikap spiritual, sikap sosial secara substansi. Baik, ini latar belakangnya sehingga mengapa memilih tim pair share? Karena memiliki kelebihan antara lain memberi waktu lebih banyak pada siswa untuk berpikir, menjawab dan saling membantu satu sama lain, tentu dalam bentuk kelompok ya. Dan ini diciptakan, artinya penemunya adalah Lehman tahun 1987. Baik, rumusan masalahnya ada 4. Jadi yang pertama yang saya sudah lakukan, maksudnya ini semua sudah dilakukan, tetapi untuk di pendahuluan daripada penelitian ini adalah tentu bagaimana gambaran analisis kebutuhan mahasiswa. Lalu kemudian yang berikutnya adalah desain, bagaimana desain model pembelajaran dikembangkan untuk meningkatkan sikap sosial mahasiswa STF Japre Makassar. Berikutnya valid dan praktis. Validitas ini dilakukan dengan validator yang ahli di bidang teknologi pembelajaran. Jadi dievaluasi evaluasi penelitian dan juga evaluasi pembelajaran. Nah, praktis ini diuji pada 2 dosen. Jadi setelah saya mendesain modelnya, ada 2 dosen yang akan memberikan validasi melihat daripada model pembelajaran dan menyaksikan bagaimana saya mengajarkan desain model itu. Jadi masih dalam bentuk draft, lalu dinilai dan nilainya itu dalam bentuk angka-angka. Kalau 4 sangat valid dan sangat praktis ya, ada KTA penilaiannya. Efektif ini akan diukur secara statistik. Jadi biasanya ada kontrol, ada yang diperlakukan, ada yang tidak. Tetapi saya tidak menggunakan itu. Saya cuma melihat sebelum dan sesudah pelaksanaan menggunakan model yang saya kembangkan ini. Tinjauan pustakanya itu ada sikap sosial, model pembelajaran korporatif, model pembelajaran korporatif tim pair share, teori-teori belajar, dan teori-teori belajar yang ada di dalam sini adalah behavioristik karena mau melihat perubahan tingkah laku, dan konstruktivisme karena proses berpikir ya. Jadi diharapkan dengan model ini mahasiswa ketika sudah mengikuti mata kuliah itu ataupun sementara setiap materi itu mereka ada perubahan pola pikir, sikapnya juga, walaupun memang kalau untuk tindakan itu belum bisa terlihat ya, tetapi aktivitas-aktivitas dalam RPS itu akan membawa mereka untuk ada berubah begitu. Ya, misalnya mereka membuat drama, mereka membuat kreativitas video. Nah, disitulah mereka akan menunjukkan sikap-sikap sosial yang mereka pahami ya. Nah, ini kerangka pikirnya. Jadi kerangka pikirnya ya seperti itu.
outputnya itu luarannya. Buku ajarnya saya sudah ISBN-kan, buku ajar psikologi umum. Buku model pembelajarannya juga saya sudah ISBN-kan. SAP RPS-nya sudah online kan, terus di penilaian sikap sosialnya juga sudah saya online kan. Ini tidak di ISBN kan karena cuma berapa lembar. Ya. Nah kemudian ini model hipotetik. Ini hipotetik ini perlu dipahami bahwa inilah model yang saya bawa sebagai draft, tapi ini model hipotetik. Nah seketika sudah divalidasi oleh ahli dan juga divalidasi oleh dosen yang mengampu biasanya mata kuliah itu, maka ini sudah tidak digunakan lagi ya. Ini adalah semacam hipotesis awalnya model itu ya. Oke. Nah metode penelitian ini ya sering kali kalau kita biasa membaca bukunya Pak Sugiono ada Bohr and Gold. Nah ini 4D ya. Oleh 1974 itu Thiagarajan dan kawan-kawan terdiri atas define, design, develop, and disseminate. Nah di define ini adalah tadi itu di perumus masalah, yaitu analisis kebutuhannya. Nah analisis kebutuhannya itu bisa dengan survei, fokus group discussion dengan dosen, dengan analisis pembelajaran termasuk kurikulumnya, RPS-nya. Lalu kemudian saya melakukan perancangan model pembelajaran draft model 1 ini. Nah pada saat di develop ini memang harus divalidasi aktif. Nah ini seperti di rumus sama-sama. Sesudah diuji keefektifannya untuk meningkatkan sikap sosial, maka produk akhir ini disebarluaskan ya tentu dengan buku ajar, di ISBN dan juga akhirnya diseminarkan. Nah itu sudah dalam proses juga karena ada seminar proposal secara online ya, daring, karena kita buat daring jadi banyak orang yang bisa lihat. Bahkan juga waktu promosi dokter juga saya live streaming kan, jadi banyak orang yang bisa melihat publikasi dari pada ini. Lalu publikasi jurnal ini saya tahan dulu, artinya sebenarnya bisa pada saat menunggu promosi saya publikasikan, saya tunggu dulu saya selesai. Maksudnya kenapa saya tunggu saya selesai, supaya itu bisa saya laporkan untuk nanti bisa untuk kepangkatan yang lebih tinggi lagi, yaitu lektor kepala mungkin 2024 awal saya sudah. Itu strategi ya? Ya itu strategi ya. Jangan dihabiskan gitu kan, nanti kurang stok. Stok jadi. Ya ini lebih lebih detailnya lagi ya. Nah ini pengumpulan datanya di tahap pengumpulan data untuk analisis kebutuhan ada ini yang tadi menjabarkan. Nah di ini pada tahap lembar angket validasi ini ya pada tahap develop ya. Nah analisis data ini adalah pada tahap efektivitasnya diuji. Jadi sebelum dan sesudah. Nah dengan menggunakan SPSS 23 ini ya. Juga divalidasi anketnya secara statis, reliabilitasnya, kemudian regresi linearnya, korelasinya, ya istilahnya statistik lah. Ya pasti kita ini hanya hasilnya. Nah ini ada analisis ini yang sebelah kiri ini adalah analisis kebutuhannya. Ini masih analisis kebutuhan, ini ternyata analisis kebutuhan semuanya seperti itu. Nah ini bukunya. Jadi diwajibkan promotor ikut dulu, dengan promotor tak ikut ya. Seperti itu. Kalau di negeri begitu. Kewajiban. Ya jangan terlalu idealis ya. Karena beliau juga kalau saya tidak ikut ke mereka, saya juga tidak selesai kan. Iya. Ya ini sendiri sudah sendiri buku model ini. Ini belakangan saya baru ISBN kan. Sudah online ini, jadi nanti saya akan share ini buku model saya sebagai salah satu. Ya. Dalam model pembelajaran, pengembangan model pembelajaran itu yang paling berperan itu adalah sintaks. Jadi awalnya itu think pair share ya. Jadi think berpikir, pair itu berbagi, share ya. Pair itu berpasangan dan share itu adalah berbagi dalam kelompok. Jadi ini kelompoknya 4, 6 ya dalam satu kelompok ya. Kita share. Menariknya di sini karena berbasis pendidikan karakter. Sebenarnya cooperative learning itu sebenarnya sudah membawa kita kepada karakter. Namun di sini saya coba berbeda. Saya akan belajar dari mahasiswa saya.
bagaimana mereka mengeluarkan nilai-nilai karakter yang ada dalam dirinya, baik itu dalam pemikirannya, sikapnya, dan perbuatannya. Perbuatan itu saya bisa lihat di kelas dengan cara apa? Mereka buat video kah, lagu kah, atau drama, sehingga interaktif di dalam kelas. Jadi kalau mereka mengatakan kejujuran itu gimana, mereka buat video tentang kejujuran 30 detik saja supaya bisa di-share di Instagramnya, di-share di YouTube, bisa di-share dimanapun kan. 30 detik kan aman seperti itu. Jadi singkat saja, jadi tidak mengakan waktu juga, tapi dadakan memang juga. Nah, saya percaya bahwa kalau sesuatu yang dadakan itu memang langsung dari hati, tidak dipikir. Kalau dikasih waktu minggu depan baru dikerjakan, banyak itu muncul. Bahkan bisa dia manipulasi gitu. Jadi dalam kelas ini saya buat itu. Nah, inilah. Nah, dari tahap ini, jadi dari penghubung bagaimana saya menghubung pelajarannya juga tidak panjang-panjang seperti banyak slide-nya begitu, enggak. Jadi kalau misalnya saya bilang tentang Sigmund Freud yang alam bawah sadar itu, ego, super ego, itu saya cuma jelasin saja sedikit, lalu mereka sharing, lalu berbagi, mereka buat aplikasinya dalam bentuk drama atau nyanyian gitu kan. Nah, saya cuma memberikan sedikit saja, jadi waktu saja untuk ngajar. Jadi saya belajar dari mereka. Ketika mereka buat sharing itu aplikasinya, dan apa perubahan mereka harapkan, mereka baru tahu, oh iya ya, kalau misalnya saya suka bilang diam-diam, bilang tidak, ya akhirnya saya juga ikut. Pada akhirnya berbohong, temannya salah, lalu dia tidak tegur, akhirnya dia terus tutupi, dia tidak bilang tidak, itu tidak benar itu, tapi dia bilang ya diam-diam saja. Akhirnya dia ikut juga melakukan hal yang sama seperti temannya. Nah, ini fase-fasenya saya lewati saja. Jadi seperti di dalam RPS, apa yang dilakukan dosen, apa yang dilakukan mahasiswa. Nah, jadi ini yang tahap developmentnya ya, kerja pakar untuk validasi ahlinya, lalu kemudian ada inilah hasil penilaiannya. Memang dalam bentuk angka-angka, sebenarnya ini juga bisa distatistikkan. Ada namanya itu validasi konten ya. Ini validasi konten, tapi ini saya cuma angka-angka saja, persentase saja. Lalu kemudian tingkat praktisan 2 observer 3,8 itu sangat praktis. Kemudian respon dosen karena uji perbedaan itu menunjukkan signifikan antara awal dan akhir. Oke, ini adalah kesimpulan. Yang menarik Bapak Ibu sekalian, kami itu kan mahasiswanya dari berbagai pulau. Memang di Jawa dan Sumatera kurang, tapi daerah timur, Papua, Kalimantan Utara, Barat ada sedikit, Toraja, Mamasa, Sulawesi Utara ada juga. Nah, itu mereka dari latar belakang dan kebanyakan juga dari pedalaman. Saya dapati bahwa sebelumnya sikap sosial yang paling rendah adalah percaya diri. Nah, ketika sudah model ini, dia naik juga paling signifikan, tetapi rendah juga. Jadi ini menjadi sesuatu yang akhirnya menjadi lanjutan bahwa kita harus periksa nih, kenapa percaya diri mereka rendah. Karena dari hamba Tuhan harus percaya diri. Seperti itu. Percaya diri juga dalam menyatakan kebenaran tuh. Nanti begitu ada jemaatnya yang buat masalah, dia juga tidak pede untuk tegur ya. Padahal jelas-jelas harus menjadi kebenaran. Nah, ini memang setelah ada lagi penelitian lanjutan, ada judulnya skripsi berjudul pengaruh model pembelajaran tim tersier, bukan berbasis pendidikan karakter, tapi untuk meningkatkan untuk terhadap sikap sosial. Itu ditambahkan satu proaktif, toleransi sudah dikeluarkan karena tinggi sekali toleransi ya. Jadi udah bagus sekali, dia juga meningkat secara signifikan. Nah, itu didapati masih tetap sama. Sikap percaya diri mahasiswa di angkatan itu tidak terjadi perubahan setelah 1 tahun dari penelitian ini. Jadi barusan selesai juga wisuda, ternyata sikap percaya diri masih di kategori yang rendah. Nah, inilah penyampaian saya, tapi ada kayaknya di belakang lagi. Ini saran-saran, lalu kemudian ini. Jadi saya merencanakan submit bulan Oktober. Ini pendidikan semua Bapak Ibu sekalian. Nah, yang di atas itu seperti tidak berbayar Q2, yang di tengah itu berbayar 700 sampai 800 US dollar. Yang di bawah ini Q4
mungkin ya, jadi saya mulai dari yang tidak berbayar dulu. Kalau nggak diterima dulu ke yang berbayar. Dan satu saya karena kalau mau lektor kepala kan harus ada sisa duanya. Nah ini kan disertasi hasil penelitian yang besar, jadi bisa kita banyak ya, ada 2-3 ya, artikel bisa kita buat seperti itu. Terima kasih atas waktunya, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Hengki. Ada yang ingin ditanyakan barangkali? Mungkin tidak konten, silakan. Ya silakan. Terima kasih. Terima kasih Pak Hengki. Sedikit saya mau tanya Pak tentang analisis data. Ya Pak. Bapak sampaikan situ ada 2 macam analisis. Yang pertama analisis secara kuantitatif yang di bawah. Kemudian di atas Bapak melakukan analisis kualitatif. Ya. Iya Pak. Saya lihat yang kuantitatif itu Bapak mau melakukan analisis regresi. Iya. Sedangkan analisis kualitatifnya itu Bapak saya tidak kelihatan sini, tapi Bapak melakukan satu analisis kualitatif melalui fokus itu. Nah, saya minta tolong dijelaskan apa yang akan Bapak analisis secara kuantitatif itu, karena pemahaman saya kuantitatif dan kualitatif itu tidak bisa digabung dalam satu paradigma kecuali dilakukan penelitian secara sequence bergantian, yang kuanti dulu baru kuali dulu atau kuali dulu baru kuanti dulu. Kemudian yang saya tanyakan, regresinya itu dipakai untuk melihat hubungan yang mana? Soalnya begini, regresi itu melihat sebuah konsep yang sudah ada, yang ada ingin uji. 2 konsep atau lebih yang ingin ada uji. Konsep itu sudah ada. Kalau kualitatif itu suatu konsep yang belum ada atau yang ingin Anda jelaskan dari sifat yang sangat spesifik ke umum. Sementara kuanti itu kebalikannya. Saya mohon penjelasan. Terima kasih Pak. Baik Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi saya perlu, ya tadi saya lupa sampaikan bahwa 4D ini adalah research development ya, atau maksudnya R&D ya, research and development research ya, itu research ya, research development. Jadi 4D itu saya ikuti. Jadi untuk terakhir yang bagaimana efektivitasnya itulah yang kami ukur secara kuantitatif untuk melihat peningkatannya, apakah ini meningkat atau tidak efektivitasnya. Kalau praktisnya itu kepada dosennya, apakah ketika model ini saya berikan kepada dosen lain, menurut dia itu efektif atau tidak. Ketika dia lihat saya mengajar, apakah efektif atau tidak. Dia memberikan penilaian yang secara angka, tetapi bukan kuantitatif pengolahannya, secara kualitatif saja lalu dijabarkan. Jadi proses analisis gambaran awalnya, define, karena kan kita harus melihat dulu apa sih kebutuhannya, itu juga dilakukan secara, memang ada kuesioner yang diberikan, ada pertanyaan-pertanyaan yang lalu didiskusikan dalam FGD, tapi sifatnya dijabarkan secara kualitatif Pak. Jadi memang 4D itu seperti itu Pak. Jadi tidak bilang oh ya ini mixed method ini, enggak. Dia dalam define, waktu develop ini kan validasi juga. Jadi define, design, saya mendesain. Nah itu tadi model hipotetiknya. Lalu kemudian harus divalidasi oleh ahli. Yang ahli memang di teknologi pembelajaran atau evaluasi pembelajaran. Jadi ada 3 ahlinya. Lalu kemudian lanjut kepada tahap yang berikutnya adalah ya tadi itu define, design, develop, baru dissemination. Tapi untuk efektivitasnya kita harus ukur, lihat dari segi statistik untuk melihat bahwa ini meningkat secara signifikan atau tidak sebelum dan sesudah untuk sikap sosialnya Pak. Jadi seperti itu. Jadi ini tidak, research and development ini tidak bisa dikategorikan apakah ini mixed method ataukah yang seperti Bapak sampaikan kita kuantitatif dulu atau kualitatif dulu baru kuantitatif Pak.
Jadi seperti itu. Memang kalau di STT, setahu saya Pak ya, jadi kalau di STT itu kan yang berkembang itu banyak yang teologi, doktor teologi ya. Kalau di perguruan tinggi negeri seperti UNY, UNJ, itu OMM ya, Universitas Negeri Malang, itu udah biasa ini research and development. Tapi kalau di STT saya rasa ini barang juga tidak biasa. Kalau saya lihat-lihat mungkin yang kuliah di negeri deh yang dapat. Ada seperti dari Karisma itu Pak siapa ya, yang nulis filsafat pendidikan, Simanjunta, siapa ya itu Pak? Junihot Simanjunta. Nah dia itu juga ya seperti itu. Baik. Terima kasih Pak Hengki. Terima kasih. Oke, sekarang yang kedua Pak Ayub. Silakan Pak Ayub. Baik, selamat siang. Saya ingin laporkan perkembangan penelitian kami karena kami punya penelitian belum selesai. Beda dengan Pak Hengki, penelitiannya sudah jalan sebelum hibah diajukan. Pak Hengki sudah mulai jalan, lalu kami mungkin baru jalan itu sekitar bulan April atau Mei. Judul penelitian kami itu pemuridan digital para orang kunci pemuda Gereja Kemengil Indonesia selama masa pandemi. Di Gereja Kemengil itu ada orang yang disebut dengan orang kunci atau key person dalam pelayanan pemuda, dan komunitas ini sudah dibangun 2016. Kemudian mereka jalan dulu di berbagai daerah, dan mereka jalankan itu secara konvensional. Tapi kondisi pandemi 2019 ini mengubah kebiasaan lama menjadi satu kebiasaan yang baru, dan ada 120 orang key person di Gereja Kemengil yang sudah jalan lakukan pelayanan pemuridan di berbagai wilayah begitu. Dan kami teliti mereka bagaimana mereka melakukan pelayanan pemuridan dengan media digital selama masa pandemi. Dalam penelitian ini ada 2 tahap yang kami lakukan. Tahap pertama itu adalah melakukan pendataan kembali kepada 120 orang key person itu, dan kami lakukan pengumpulan data tahap pertama. Dan tahap pertama kami pakai Google Form, kami share ke 120 key person itu. Ada teman-teman mungkin dulu waktu saya mulai penelitian dengan Google Form bilang, ini penelitian tidak terlalu bagus pakai Google Form. Saya sudah, ini mungkin penelitian kelima saya pakai Google Form, dan rata-rata informannya di atas 100. Ngumpulin data 100, di atas 100 itu susahnya minta ampun. Pernah satu penelitian yang kami target dengan Pak Hengki sampai hari ini itu belum selesai publish itu artikel. Targetnya 650 informan, setengahnya tidak nyampe. Dan ini tantangan ketika kami lakukan penelitian ini. Dari 120 informan itu, kami baru dapat data itu 43 dari key person. Lalu sisanya itu 70 sekian itu kemana begitu? Sudah di WhatsApp, dihubungi berkali-kali, kemana mereka ini tidak respon? Apakah mereka terlalu sibuk pelayanan dan lain sebagainya? Lalu kemudian satu persatu membalas komunikasi kami. Ada tantangan ketika lakukan penelitian seperti ini. Ada yang tidak bersedia memberikan informasi. Ini persoalan pertama. Nanti itu tantangan kami. Jadi kami kumpulkan data tahap pertama. Nanti dari data ini kami analisis data. Saya pakai NVivo, satu aplikasi. Saya tidak tahu apakah
teman-teman di beberapa SDT sudah familiar pakai NVivo, tapi saya pakai NVivo, olah data kualitatif, baik data wawancara maupun beberapa data statistik itu. Lalu dari analisis data pertama ini kami lakukan seleksi informan yang kemudian akan kami tanya secara mendalam. Jadi dari 120 informan itu kita akan seleksi mana yang melakukan pemuridan secara digital dari rentang tahun 2021 sampai tahun 2022. Dan itu yang kita coba cari. Jadi tidak 120 informan itu yang akan kita wawancara. Nah, jadi kami sedang proses sekarang, berada di proses ini analisis data dan seleksi. Jadi kami masih terus coba komunikasi, mencoba mendekati lah. Kalau tidak tuh paling tidak dapat 70 informan yang bersedia mengisi. Karena ada banyak balas, Pak, minta maaf kami tidak bisa isi karena kami tidak lakukan. Jadi di awal sudah jujur tidak lakukan pemuridan dan lain sebagainya. Saya pikir itu tidak masalah dan itu justru menolong kami mencari key person yang selama berapa tahun selama pandemi ini yang lakukan pemuridan secara digital. Nah, jadi kelanjutan dari proses analisis kami akan Oktober selesaikan wawancara dengan virtual dan FGD. Dari 43 yang sudah masuk itu kemungkinan kami hanya akan wawancara sekitar 25 sampai 30 orang yang betul-betul hanya melaksanakan pemuridan digital. Lalu kita coba Oktober selesaikan pengumpulan data dan analisis data. Nanti data wawancara kami akan olah lagi pakai NVivo untuk melihat hubungan beberapa jawaban dari informan. Kemudian November itu kita analisis data. Kalau masih ada data yang belum selesai dianalisis itu, lalu kita coba cari informasi tambahan. Jadi kalau di kualitatif itu kan harus sampai jenuh gitu. Tapi kalau betul-betul sampai jenuh nanti nggak selesai bu. Lalu laporan sudah harus dibuat, ya susah juga bu. Tapi ini proyek kami target selesaikan semua analisis data dan data tambahan itu bulan November. Jadi setiap kegiatan seperti kami begini ke Bandung, kalau ketemu key person ambil waktu kami. Jadi saya ambil waktu wawancara singkat, kemudian coba kumpulkan data kemana untuk mempercepat pengumpulan data tahap keduanya. Jadi tahap pertama kita pakai Google Form, tahap keduanya itu wawancara mendalam. Nah, Januari 2023 itu draft kasar artikel jurnal. Kemudian Februari kita selesaikan untuk kemudian artikel siap submit. Nah, hambatan dalam penelitian. Pengumpulan data tahap pertama itu beberapa informan tidak memberi respon untuk pengisian Google Form maupun interview. Jadi kita terima balasan ada informan yang cukup jujur, dia katakan kami tidak bersedia mengisi, tidak tahu apakah alasannya karena mereka tidak lakukan sehingga malu ketahuan tidak melakukan, padahal itu bagian dari pekerjaan mereka dalam pelayanan pemuda, atau hal-hal yang lain itu bisa diteliti dalam lain kesempatan. Kemudian saran, mungkin ini usul saya ke Pak Amos, kita lakukan diskusi bulanan aja, kita lakukan diskusi bulanan untuk semua teman-teman peneliti, karena hampir pasca pengiriman proposal sampai dana cair baru kali ini ketemu. Kita mungkin bisa bikin diskusi bulanan. Kalau di UKSW itu ada diskusi kamisan, dan itu biasanya yang presentasi adalah peneliti-peneliti. Mereka presentasi progresnya seperti ini. Lalu ketika ketemu hambatan, ada peneliti-peneliti lain yang pernah alami hambatan itu bisa memberi masukan. Dan ini mungkin usul saya Pak, untuk kita bisa menolong
Saya terus terang sudah berapa kali penelitian dengan Google Form selalu menemukan persoalan yang sama. Ada informan yang tidak mengisi. Padahal kalau dihitung jumlah di-share di grup, di WhatsApp secara personal, di telepon. Jadi sudah 3 tuh. Grup, WhatsApp personal, lalu kemudian di telepon, ya tetap aja ada yang tidak mengisi. Dan ini yang mungkin perlu dipikirkan bagaimana menyiasatinya. Begitu, terima kasih. Baik, Pak Ayub. Beri tepuk tangan untuk Pak Ayub. Terima kasih sharingnya, kita bisa mendapatkan paling tidak pengalaman dari Pak Ayub selama penelitian. Ada pertanyaan barangkali satu saja kalau ada yang mau bertanya. Tidak ada, tetapi tadi yang diusulkan oleh Pak Ayub, saya pikir Pak Yosef bisa kita sambut dengan bahagia. Pak Oscar dari Komisi Tim Penelitian, jadi kita punya kelompok studi gitu ya di kalangan sarjana evangelikal gitu, sehingga nanti tiap bulan bisa ketemu. Tapi ini program yang bagus. Terima kasih Pak Ayub. Baik, yang berikutnya dari STTBR. Jadi sudah bapak-bapak, ini bapak-bapak. Suasana supaya agak berubah. Kita mendengar suara yang berbeda dari kelompok feminis ini. Baik, silakan Ibu Endah. Terima kasih untuk kesempatan kami bisa mempresentasikan perkembangan dari proyek kami. Judul yang kami ambil adalah Konstruksi Identitas Kristen Pentakosta, Studi Fenomenologi di Dusun Gambang Lalu, Desa Kebon Agung, Sumowono, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Yang menjadi fokus penelitian kami adalah mengetahui konstruksi identitas Kristen Pentakosta, khususnya Pentakosta Gereja Sidang Jemaat Allah, sebagai tempat di mana kami dinaungi. Kemudian metodologi penelitiannya adalah studi fenomenologi, dan lokus penelitiannya adalah di Desa Gambang Walu, Desa Kebon Agung Sumowono. Tempat ini menarik bagi kami karena inilah pertama kali Gereja Sidang Jemaat Allah lahir, berdiri, yang dirintis oleh seorang suster dari Belanda sejak tahun 1914, dan sudah 108 tahun Gereja Sidang desa ini, Desa Gambang Walu kami sebutnya, masih tetap kuat dengan identitas Pentakostanya, khususnya identitas Gereja Sidang Jemaat Allah. Kami ingin mengetahui bagaimana konstruksi awal dan bagaimana bertahannya identitas GSJA Pentakosta hingga hari ini. Nah, latar belakang yang kebetulan bersamaan dengan 2 tahun kami di STTBR sedang punya program penguatan identitas Pentakosta. Mengapa identitas itu sangat kami tekankan di 2 tahun terakhir ini? Seperti Bapak Ibu mengetahui bahwa Pentakosta itu ada macam-macam alirannya. Di dalam payung besar Pentakosta ada Pentakosta modern, nanti ada karismatik, nanti ada neo Pentakosta, nanti ada neo karismatik, dan masing-masing punya kekhasannya masing-masing. Lalu kami sebagai institusi pendidikan seperti Bapak Ibu, kita memiliki satu tanggung jawab sebagai penghasil ilmu pengetahuan di masyarakat, sebagai rujukan bagi masyarakat, khususnya masyarakat gereja, untuk mendapatkan
pengetahuan yang tepat khususnya tentang identitas Pentakosta. Dengan banyaknya aliran Pentakosta, jangan sampai murid-murid kami atau lulusan kami ke depannya mereka tidak tahu kamu Pentakosta apa, Pentakosta klasik, modern, Neo-Pentakosta, karismatik, cirimu apa? Cirimu berbahasa roh, kamu percaya bahasa roh sebagai first blessing, second blessing, atau third blessing. Nah, itu setiap aliran Pentakosta beda-beda. Kami ingin menguatkan mereka bahwa identitas Pentakosta yang GSJA itu yang seperti ini, yang percaya, salah satunya Bapak Ibu, percaya bahwa baptisan Roh Kudus dengan tanda berbahasa roh, dengan tanda satu-satunya berbahasa roh adalah sebuah pemberian kuasa untuk pemberitaan Injil kepada dunia. Nah, itu salah satu identitas kami yang akan berbeda dengan karismatik, Neo-Pentakosta dan Neo-Karismatik. Nah, oleh banyaknya denominasi ini, kami ingin menguatkan identitas kami. Jangan sampai lulusan kami dan masyarakat, khususnya lulusan kami dulu lah, waktu ditanya bingung, kamu Pentakosta mana? Nah, kami ingin menguatkan terlebih dahulu institusi kami, lulusan kami, dan kemudian pasti nanti waktu mereka mengajar di gereja, mereka akan mengajarkan identitas Pentakosta, GSJA itu yang bla 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 demikian. Nah, karena sejalan dengan program penguatan identitas kami yang kami awali 2 tahun lalu, maka kami mengambil topik ini karena gampang lalu hingga hari ini dengan usia yang 108. Saya buka saja Pak ya, saya kayak lari 100 km kalau ngos-ngosan Pak. Oh iya. Lalu kemudian kami memilih tempat ini sekaligus menjadi desa binaan kami sejak tahun lalu, karena waktu di pra-penelitian di tahun lalu kami menanyakan bagaimana Gembala Sidang menyiapkan generasi untuk menjadi pendeta di sini, untuk menyiapkan anak-anak muda ke sekolah tinggi teologi, meneruskan warisan budaya yang 108 tahun ini. Jawabannya tidak ada program. Nah, ini mengenaskan sekali. Bagaimana sebuah identitas akan bertahan di tengah-tengah tuntutan zaman dan kondisi yang multi seperti ini jika tidak ada program yang berkelanjutan. Tradisi yang terus dilanjutkan dari generasi-generasi itulah yang menguatkan identitas dari tahun ke tahun bisa bertahan di muka bumi. Oleh sebab itu, kami sungguh prihatin. Jangan sampai warisan 108 tahun itu yang miliknya GS, yang adalah intan berliannya kami, itu kemudian hilang begitu saja ditelan zaman. Sementara kita sebagai institusi pendidikan, sebagai tanggung jawab kita untuk mempertahankan pengetahuan dan menghasilkan pengetahuan-pengetahuan, kami melalaikan bagian itu. Sebab itu kami mencoba menangkap hati Tuhan bagi GSJA khususnya untuk meneliti bagian ini menjadi desa binaan kami, bagaimana mereka nanti berkhotbah tentang panggilan, menyiapkan anak-anak muda untuk generasi selanjutnya, dan ini menjadi proyek kami. Dan menarik sekali karena desa ini Bapak Ibu masih ada gereja Gembang Walu dan juga museum yang dikembalikan oleh Pendeta Sulaiman yang merupakan generasi ketiga. Nah, beliau ini menerima baptisan Roh Kudus pada saat Ibu Mosyoal generasi ketiga. Ibu Mosyoal mempertobatkan orang tuanya, lalu kemudian mempertobatkan beliau, dan masyarakat di dusun ini semuanya beragama Kristen Pentakosta GSJA. Dan desa Gembang Walu menjadi dusun wisata religi yang dikunjungi juga kelompok non-muslim, baik berwisata maupun KKN mahasiswa. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di foto. Nah, ini dari gereja ini ada orang-orang muslim yang datang. Nah, kalau ini Bapak Ibu, mereka datang ke situ menjadi desa wisata. Kami sendiri yang orang Kristen sering melakukan live-in di situ. Anak-anak SMP, SMA, kami yang dari STT Gerea, kami juga pernah ke situ untuk melihat situasi langsung. Dan gereja-gereja lain
juga datang ke situ untuk seperti ingin mendapatkan kembali bahasa roh di situ. Mereka doa, mereka ya. Nah, lalu ini pernyataan penelitian kami bagaimana konstruksi identitas Kristen Pentakosta di desa ini. Konstruksi sosial merupakan realitas atau social construction of reality yang berarti sebagai proses sosial melalui tindakan dan interaksi di mana individu yang menciptakan secara terus-menerus suatu realitas yang dimiliki dan dialami bersama secara subjektif. Koloma, seorang sosiolog Pentakosta, mendefinisikan hal ini. Lalu tujuan kami yang pertama adalah menemukan konstruksi awal identitas Kristen Pentakosta yang menjadi aktor dan struktur di dusun Gambang Walu ini, yang latar belakang awalnya kepercayaan mereka adalah Hindu dan Buddha. Ibu Mosyoal datang membangun panti asuhan, kemudian berkhotbah, kuasa Tuhan bekerja, mujizat terjadi, penyembuhan ilahi terjadi, orang-orang yang merokok menyerahkan asbak mereka, menyerahkan tempat rokok mereka, bertobat di situ, dan banyak orang sembuh, sehingga dari desa mana-mana mereka selalu datang, ayo kita pergi ke dukun yang namanya Ibu Mosyoal untuk disembuhkan. Jadi pelayanan sosial beliau lah yang kemudian membuka pintu penginjilan di daerah itu. Dan yang berikutnya adalah menemukan proses-proses mempertahankan identitas Kristen Pentakosta dalam struktur sosial itu. Jadi ada dua tujuan penelitian kami pada akhirnya. Dan rincian progresnya adalah kami sudah mendeskripsikan teori konstruksi identitas dari Manuel Castell. Bagi Manuel Castell ada 3 identitas, ada legitimasi identitas yang dibentuk oleh dominasi sebuah kekuasaan, lalu kemudian resisten identity, yaitu identitas yang didapatkan karena seseorang mempertahankan identitasnya dari kelompok-kelompok yang ingin menyerang identitasnya. Sedangkan yang berikutnya adalah proyek identity, yang kemungkinan besar inilah yang terjadi di mana identitas didapatkan dari kondisi-kondisi budaya dan interaksi-interaksi dengan lingkungan atau budaya-budaya di sekitarnya. Yang berikutnya kami sudah mendeskripsikan teori identitas Pentakosta yang kami ambil dari Robert Menzies, salah seorang teolog Pentakosta GSJA yang ayahnya bernama Robert Menzies juga. Ini yang akan kami pakai untuk mendeskripsikan teori identitasnya. Kemudian kami sudah melakukan wawancara pra penelitian di Gambang Walu untuk memperdalam latar belakang, dan sedang melakukan wawancara terhadap masyarakat Kristen Gambang Walu, pendeta, tokoh masyarakat, warga, jemaat. Dan target penyelesaian kami 1 sampai 31 Desember mendeskripsikan deskripsi tugas input data melalui wawancara FGD di lapangan, kemudian 1 Januari hingga Februari analisis data, kemudian ini sudah masuk juga ke interpretasi, penyusunan laporan, kemudian penerjemahan, kemudian kami coba untuk mempublikasikannya di bulan 1 sampai 30 Juli 2023. Terima kasih ke jurnal internasional, ya, nasional. ke International Scopus kami berencana untuk submitnya sekaligus untuk naikkan jabatan kami. Ya, terima kasih Bu Weda, kita berikan tepuk tangan. Kalau ada yang mau bertanya, monggo silakan. Oh, silakan Pak, ada satu. Iya, ini aja Pak. Saya coba melihat judulnya karena kan beliau akan menulis tentang Pentakosta dan khususnya Sidang Jemaat Allah. Tapi kalau judulnya itu kelihatannya secara keseluruhan Pentekostanya. Usulan saya saja, kalau memang tidak keberatan, itu bisa ditambahkan jadi identitas Pentakosta Sidang Jemaat Allah. Sehingga jangan sampai orang Pentakosta jadi protes. Kita tidak punya identitas itu. Misalkan ada yang tidak bahasa roh dan sebagainya. Nah ini judulnya aja saya melihat itu. Lalu kira-kira metode apa yang akan dipakai untuk itu? Terima kasih untuk usulan yang pertama Pak. Kami akan tambahkan yang kami pakai metode penelitian kami, pendekatannya studi fenomenologi dengan wawancara dan FGD sebagai pengumpulan datanya, dan kemungkinan besar analisa data yang kami pakai coding atau nanti pakai punyanya Miles Hubermas juga bisa untuk analisa datanya.
Oke. Ya, jadi ya kira-kira lalu kemudian kira-kira hipotesis sementaranya apa? Hipotesis sementara kemungkinan tadi saya sebutkan proyek identity, jadi identitas dibentuk oleh interaksi-interaksi dengan budaya yang baru, karena sebelumnya mereka Hindu dan Buddha, kemudian masuk Kristen. Dengan tadi saya ceritakan bagaimana Ibu Moshe Alb menggunakan kuasa Roh Kudus untuk sebagai menarik mereka. Kemungkinan besar nanti hipotesisnya adalah proyek identity di mana identitas itu terbentuk oleh karena ada sesuatu identitas baru yang cukup kuat daripada identitas sebelumnya. Itu hipotesis sementara. Oke. Baik Bu, jadi ya siapa tahu berubah, karena kalau kualitatif kan bisa jadi Ya, betul sekali. berubah ya. Oke, thank you Bu. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Bu Terima kasih, Ida. Pak Yosef, silakan gilirannya. Terima kasih. Hari ini saya akan mempresentasikan bagaimana penelitian yang kami lakukan. Di sini saya bersama teman-teman, nanti saya jelaskan nama-namanya, yaitu menemukan point of contact dari kekristenan dan Hindu Jawa pada masyarakat Cetok. Ya, ini tim kami. Saya kemudian Bapak Paulus Purwoto, Ibu Agustin, Bu Asih, Bu Titik, dan Bapak Yusa. Ya, ini adalah jalan ke Desa Cetok, kemudian ini adalah sebuah candi Cetok yang menjadi tempat wisata di sana. Dalam observasi awal yang menjadikan ini latar belakang kami adalah bahwa masyarakat Cetok itu adalah mayoritas Hindu Jawa. Tetapi di sekitarnya itu juga ada masyarakat yang bukan Hindu, termasuk di Desa Cetok itu ada kelompok kecil orang beragama Kristen dan kelompok kecil orang beragama Islam. Ya, tetapi yang menjadi ketertarikan saya waktu itu memang kenapa itu kelompok kecil Kristen ini bisa berkembang, gitu ya. Dan ternyata kami mendapatkan hasilnya itu dalam penelitian. Kemudian eksistensi Candi Cetok sebagai tempat wisata sekaligus tempat ibadah. Ini ada kekhawatiran juga bagaimana karena sana adalah cagar budaya, bagaimana candi ini akan tetap menjadi tempat ibadah atau akan menjadi rusak karena kedatangan para wisatawan. Kemudian Hindu yang dianut oleh masyarakat Cetok itu berbeda ternyata dengan Hindu India, Hindu Bali, ya bahkan Hindu Jawa yang lain pun kadang-kadang ada beberapa hal yang berbeda di masyarakat Cetok ini, dan ini menarik untuk diamati. Kemudian masyarakat Cetok masih cagar budaya yang perlu dipertahankan, ritual-ritual mereka, kemudian tatanan masyarakat mereka yang perlu dipertahankan, dan ini menjadi masalah apabila ada orang konversi agama tidak lagi Hindu. Kalau mereka meninggalkan kebiasaan bersama masyarakat itu pasti akan timbul masalah, dan ini menjadi penyebab juga bahwa rupanya itulah yang membuat orang-orang Kristen di sana masih terlibat dengan upacara-upacara yang berbau Hindu. Kemudian jadi bagaimana kita perlu memberitakan Injil kepada mereka tanpa konfrontasi, tapi juga bisa membuat mereka paham akan Injil, dan juga bagaimana membangun kerukunan beragama di Cetok itu menjadi latar belakang kami. Sehingga tujuan penelitian kami adalah bagaimana membandingkan, mengkomparasi antara keyakinan Hindu Jawa di Cetok dengan kekristenan. Tujuannya apa? Yang berikutnya adalah untuk menemukan point of contact. Point of contact untuk apa? Untuk dua segi. Yang pertama adalah kerukunan umat beragama, karena moderasi beragama ini yang sedang didengungkan di Indonesia. Dan juga yang kedua adalah untuk membangun penginjilan yang efektif, yang benar-benar mengubahkan, bukan hanya sekedar orang menjadi beragama Kristen. Ya. Metodenya adalah kami etnografi, jadi kami datang ke sana, kami meneliti dengan dimulai dari seorang yang menjadi kunci kami, yaitu anggota Forum Kerukunan Umat Beragama, Bapak Sumarno, dan dari sana kami berharap dengan snowball
Sampo, kami akan terus bertambah dengan para pinandito di Ceto, kemudian berkembang dengan masyarakat di sana. Sebab kalau kita tidak masuk dari orang Kuci itu nanti kita akan tidak ada yang mengantarkan begitu. Jadi dari satu Pak Sumarno, kemudian Pak Cito Rosso dan seterusnya sampai ke masyarakat di sana. Ya. Nah, ini adalah beberapa dokumentasi kami. Ini adalah Pak Sumarno. Ini. Kemudian Pak Cipto, ini adalah Ketua Pambudi, dan ini adalah upacara Mondosio. Upacara Mondosio yang dilakukan setiap hari Selasa malam Rabu, dan pada hari Selasa Kliwon malam Rabu Wage itu adalah Pendaksio yang dilakukan warga Hindu di Ceto. Mereka mengadakan upacara. Jadi Ceto itu tempatnya adalah Dusun Ceto, Desa Gumeng, Kecamatan Jenawi, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Indonesia. Jadi Ceto hanya sebuah dusun ya, jadi bagian dari Desa Gumeng. Tapi itu unik sekali, makanya kami tertarik untuk meneliti ke sana. Ya. Nah, apa yang kami temukan, dan ini belum kami selesai di dalam penelitian ini, tapi apa yang kami temukan sudah kami dapatkan di sini yang saya sampaikan secara umum berdasarkan Hindu dan berdasarkan apa yang kami wawancarai, mencoba kami dekati. Ternyata ya tentang konsep samsara mungkin kita sudah banyak yang tahu bahwa orang Hindu percaya akan adanya reinkarnasi, rebirth. Ya. Dan inilah yang membuat kesulitan kalau kita menantang mereka dalam konsep penginjilan tradisional adalah kalau kau mati nanti mau kemana? Ke surga, ke neraka. Mereka sudah tahu jawabannya. Kami kalau mati akan terlahir kembali kepada makhluk yang lain. Sehingga tidak bisa untuk ditantang surga dan neraka. Dan konsep mereka tentang surga dan neraka itu berbeda dengan konsep kita. Dalam konsep mereka surga itu di bumi ini, neraka di bumi ini. Apa itu surga? Itu suasana damai, sejahtera, suasana sukacita, suasana penuh dengan ketenangan, kedamaian. Sedangkan neraka adalah suasana penuh dengan masalah, dengan perjuangan, dengan dengan berbagai sakit penyakit dan sebagainya, keangkaran, kemarahan dan sebagainya. Itu neraka. Jadi bagi mereka ada satu lagi namanya moksa. Moksa itu adalah kelepasan dari ikatan keduniawian ini dan menjadi lepas. Tapi mereka tidak semua berharap untuk moksa, karena mereka percaya akan lahir kembali. Ketika kami kejar lagi, kalau lahir kembali menjadi makhluk hewani atau jadi tumbuhan bagaimana? Mereka katakan bagi kami lebih baik jadi tumbuhan yang berbunga dan menyenangkan lingkungan daripada menjadi manusia tetapi berwatak hewan atau berwatak raksasa. Mereka akan jadi mau turun lagi, akan terlahir kembali sebagai binatang, sebagai bunga atau tanaman atau sebagai makhluk yang lain. Itu nggak masalah buat mereka. Yang penting kalau manusia dia bawa sifat manusia. Kalau dia memang tadi sebagai hewan, ya dia harus bawa sifat hewan. Itulah yang dilakukan, yang harusnya dilakukan. Nah ini juga sangat menarik. Jadi bagi kami kalau kita mengatakan Tuhan akan membuatmu hidup benar, hidup kudus. Nah, bagi mereka ya berarti manusia itu hidup sebagai manusia. Makanya kami masih mencari dan kami mencoba nanti pendekatannya ya berikutnya mencoba sedang merumuskan apa yang menjadi poin kontak. Kemudian secara khusus di Ceto itu mereka monoteisme. Berbeda dengan kalau pandangan kita hidup adalah menyembah dewa-dewa. Mereka katakan dewa-dewa itu adalah alam yang berbeda dengan kita. Mereka nggak menyembah dewa. Kalau mereka memberi makan, dia seperti memberi makan binatang, begitulah. Bukan dewa sama dewa, maksudnya seperti memberikan makanan, ya karena kan sama-sama makhluk diberi makanan. Jadi mereka tidak menganggap sebagai menyembah dewa. Mereka hanya menyembah satu Tuhan, monoteis, yaitu Sang Hyang Widi. Ya. Dan mereka punya konsep Sang Hyang Widi itu Nirguna Brahman, yaitu Allah yang Tuhan yang tidak dapat dijangkau, Tuhan yang tidak dapat terjangkau oleh kita, yang bagi pandangan ini adalah transenden. Dan mereka juga mengakui Tuhan yang Saguna Brahman. Nah ini agak berbeda dengan konsep dengan kita. Tapi setidaknya konsep Tuhan mereka seperti itu. Lalu tanpa kasta. Hindu Jawa itu tanpa kasta. Berbeda dengan Hindu Bali maupun Hindu India. Jadi yang kami dekati sana nggak ada kasta. Semua sama. Semua sama, setara. Dan tampaknya pengaruh juga dengan budaya Jawa, kejawen, ya, agama kejawen yang sebelum Hindu masuk itu sudah ada. Itu memang tanpa kasta. Temuan kami juga, ternyata masyarakat Ceto itu tidak mengkremasi. Berbeda dengan konsep Hindu bahwa kremasi itu adalah mempercepat seorang untuk
kembali kepada alam dan kembali lagi dilahirkan sebagai apa ya. Tapi bagi mereka memakamkan jenazah, bukan mengkremasi. Nah, itu fakta yang kami temukan. Ada juga kalau yang mengkremasi itu kalau mereka secara finansial cukup berada sehingga melakukan kremasi, dan kremasi dilakukan di Gelingan, di taman kremasi di Taman Memorial di Solo. Sana ada kremasi dilakukan di Gelingan, lalu abunya ditebarkan ke laut. Tapi itu hanya beberapa segelintir orang, pada umumnya ada dimakamkan ya. Kemudian berikutnya temuan kami adalah kalender mereka. Mereka dalam menghitung hari-hari raya dan sebagainya menggunakan kalender Jawa. Kalender Jawa itu mirip dengan kalender Hijriah, mirip tapi tidak sama. Mereka katakan tanggalnya mirip, tapi kami tidak berdasarkan melihat bulan atau melihat matahari. Kami sudah punya hitungan sekian puluh tahun ke depan, kami sudah tahu kapan harinya, datangnya, bulan, musim, kami sudah tahu. Jadi mereka berhitungan matematis. Tapi berbeda dengan Bali. Bali itu kalendernya adalah Saka. Makanya mereka tidak nyepi seperti yang di Bali karena berbeda. Tapi kalau Galungan mereka merayakan. Lalu sesajinya minimum. Mereka katakan bahwa kalau kami memberikan sesaji atau berdoa cukup dupa dan kembang. Tidak perlu dengan buah-buahan atau makanan yang lengkap, cukup dupa dan kembang. Dan mereka memaknai dupa dibakar itu adalah seiring dupa ini dibakar, asapnya naik ke langit dan itu membawa doa mereka sampai kepada Hyang Widi. Itu dalam konsep mereka. Maka dalam doa syarat minimalnya adalah untuk adanya dupa dan kembang itu sebagai makanan. Dan nanti makanan itu dalam arti seperti apa nanti tetap kami akan gali terus sehingga kita mendapatkan apa sebenarnya maksudnya. Lalu kalimat doanya mereka juga punya berbeda. Kalau Hindu Jawa yang lain mengatakan Hong Wilaheng Sekaring Bawono. Kalau di Ceto mereka doanya Hong Wilaheng Jatiawigno Bawono Langgeng. Nah itu saya tanya kenapa harus seperti itu. Ini yang diwariskan turun-temurun dari leluhur. Jadi setiap kali kami bertanya, berkata kepada siapapun juga yang ada di sana, selalu jawabannya kami mewariskan turun-temurun dari leluhur. Lalu kalau tanya apakah kitab sucinya, ya beda, sama beda. Lalu mengapa berbeda dengan India? Berbeda karena kami mewariskan apa kata mbah-mbah. Kalau yang satu bilang mbah-mbah, apa kata leluhur itu yang diwariskan. Ya, jadi progres kami selanjutnya, kami telah menemukan beberapa hal yang unik, yang menarik dari mereka. Kami sedang menyusun point of contact sekaligus untuk mencoba mengoreksi model penginjilan tradisional yang kayaknya seperti ini kurang tepat. Ya terlepas kalau tadi dari paparan Bu Endah dari Beria bahwa tahun 1904 itu ya 1914 ya 14 itu terjadi karena banyak mujizat dan sebagainya. Nah ini terlepas, bukan kita tidak percaya mujizat, bukan terlepas dari itu. Bagaimana pendekatan kita untuk yang mayoritas ini bisa mengenal Kristus? Itu tetap bagaimanapun juga adalah kerinduan kita. Jadi bagaimana kita menemukan point of contact. Kemarin kami sempat sudah berbicara beberapa hal yang mungkin di point of contact, tetapi kami belum analisis itu lebih jauh lewat pustaka dan sebagainya. Yaitu yang pertama adalah mencoba menjelaskan dari pendekatan datanglah kerajaanmu. Dalam konsep mereka surga di bumi. Ya, karena upaya manusia untuk menerapkan surga di bumi tidak akan berhasil. Pasti akan ada manusia yang bermasalah dan sebagainya. Tapi dengan kehadiran Kristus yang tidak kelihatan dan itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah konsep avatara. Mereka menantikan bahwa akan ada datang avatara. Jadi mereka punya konsep avatara itu secara berkala. Sekian ribu tahun lagi ada, sekian ribu tahun lagi ada, ya. Ketika terjadi kekacauan di dunia, harapan mereka adalah avatara datang untuk menyelamatkan, membereskan. Dan mereka menantikan avatara. Mungkin ini menjadi titikmu juga bahwa kita menantikan avatara dalam tanda kutip. Tapi bukan avatara yang tidak dikenal. Orang Kristen menantikan avatara yang dikenal, yaitu Yesus yang sudah datang dan akan datang kembali. Dan ya terima kasih. Kita bisa selesai kemarin. Dan itu yang kami coba menjadi pendekatan. Jadi target kami September ini kami selesaikan konsep penelitian ini. Kenapa konsep-konsep itu kami cari pustaka dan di Oktober kami misalkan sudah bisa submit ke
jurnal. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yosef. Ada yang mau berkomentar, Bapak Ibu bertanya, silakan satu saja dari tahap 3 dari FTP Pak. Saya mendengarkan paparannya menarik ya, karena lapangan kerja sebenarnya juga ada banyak temuan berkaitan dengan ternyata sekolah itu dan yang lain. Poin. Nah, tadi masuk yang terakhir kepada yang menjadikan poin itu Pak. Ya mungkin itu sama Panara Pak, itu bisa menjadi jembatan untuk poin tadi, baru nanti konsep mengenai kerajaan Allahnya itu bisa masuk, karena Avatar itu kan memang konsep pengharapan mesianisme. Itu aja sih Pak masukan yang dari tinggal nanti dipertajam kalau menurut saya begitu. Terima kasih untuk masukannya. Baik, terima kasih Pak Yosef. Kita akan next itu Ibu dari STT Nasar ini, tapi sebelum itu kita akan break karena kopi dan teman-temannya sudah menunggu. Silahkan ambil waktu sebentar. Berapa menit Pak Beri? 10 menit. 10 menit. Iya.